Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Salasa, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Temanggung. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yakni supervisi akademik. Langkah supervisi akademik meliputi percakapan pra-observasi, observasi di kelas, dan pasca observasi. Mari kita simak bersama pelaksanaan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topeng. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya merasa sehat, Pak, dan juga semangat melihat tadi kedatangan anak-anak yang begitu bersemangat untuk menambah imun bagi saya untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam proses belajar mengajar nanti. Berarti ini tadi barusan mengajar ya, Pak, ini ya tadi? Iya, tadi mengajar matematika jam pertama. Oh ya, Pak, sebelum nanti melaksanakan pembelajaran berikutnya, kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai langkah pertama dalam rangkaian supervisi akademik, Pak. Ya. Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang terjadi di kelas Bapak. Nah, percakapan pra-observasi ini bertujuan untuk lebih memberikan yang terbaik Bapak menjadi lebih siap di kelasnya, kemudian bisa melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan yang Bapak inginkan. Ya. Nah, pada tahap ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, Pak. Ya. Pertanyaan pertama adalah, apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai kali ini, Pak? Kebetulan untuk nanti pas proses pembelajaran itu kan akan melaksanakan pembelajaran IPAS, karena memang kurikulum Merdeka itu sekarang bukan IPA tapi IPAS. Jadi gabungan. Jadi fokusnya pada pembelajaran IPAS. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan pada anak-anak, yang pertama adalah mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Yang ketiga, mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji. Dan untuk yang terakhir, ini mengaitkan hubungan makhluk hidup lain dan komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan. Jadi itu, Pak, untuk tujuan yang ingin saya sampaikan. Tujuannya itu tadi ada 4 kalau nggak salah, Pak. Pak. Tujuan yang ingin dicapai diantaranya mengidentifikasi bagian bunga dan fungsinya itu ya. Kemudian mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Kemudian mendeskripsikan cara penyerbukan, dan yang terakhir adalah mengaitkan hubungan makhluk hidup lain dan komponen abiotik. Betul, Pak? Nah, selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai berdasarkan tujuan tersebut, Pak? Yang ingin dikembangkan, yang pertama kaitannya dengan pengetahuan, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya, dan mendeskripsikan perkembangbiakan tentang tumbuhan berbunga. Adapun anak-anak itu nanti terampil dalam mengidentifikasi benang sari dan kepala putik dengan cara praktek tadi, karena memang menggunakan sesuatu yang kita ada di lingkungan sekitar, dan menumbuhkan sikap cipta alam. Karena memang sekarang kan kita menggunakan kurikulum Merdeka, kita mengembangkan, menyampaikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, yang untuk yang pertama itu. Oh, berarti yang dikembangkan itu ada 3 area, Pak. Ada pengetahuan, di situ mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya, terutama nanti tentang alat-alat kelamin pada bunga. Kemudian untuk keterampilan itu nanti anak-anak bisa terampil dalam membedakan serbuk sari dan kepala putih, Pak. Kemudian yang ketiga tentang sikap, yaitu menumbuhkan cinta alam, begitu, Pak? Terus bagaimana rancangan pembelajaran Bapak terkait strategi ataupun metode pembelajarannya, atau mungkin metode yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran? Yang insya Allah nanti akan saya lakukan menggunakan strategi problem based learning dan project based learning, sama kolaboratif pada peserta didik. Adapun modelnya student center, karena memang akan jauh lebih baik kita itu konsen pada pendidikan yang nantinya berpusat pada peserta didik, sama menggunakan metodenya eksperimen dan pengamatan lingkungan.
Baik, berarti strategi yang akan Bapak gunakan pada pembelajaran kali ini ada problem based learning, digabung dengan project based learning, dan juga kelas kolaboratif ya Pak. Sedangkan untuk model pembelajaran adalah student center atau terpusat pada murid, sedangkan metode yang digunakan adalah eksperimen dan pengamatan lingkungan secara langsung ya Pak. Nah, dengan seperti itu kira-kira bagaimana atau apa sih media yang Bapak persiapkan untuk mendukung pembelajaran Bapak nantinya? Karena memang di lingkungan, terutama di lingkungan kelas, untuk proses pembelajaran itu kan banyak sekali tanaman-tanaman yang berbunga. Jadi kita memanfaatkan bunga-bunga yang ada di situ untuk proses pembelajaran tanpa harus merusak tentunya, karena memang tadi salah satunya tujuan atau sikap cinta alam itu memang kita perhatikan. Baik-baik. Jadi medianya nanti Bapak memanfaatkan tanaman-tanaman yang berbunga yang ada di lingkungan kelas maupun sekolah Bapak gitu. Iya. Nah, oleh karena itu, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Bisa disebutkan hari, tanggal, mungkin jamnya Pak? Ini untuk pembelajaran IPAS kebetulan besok hari Kamis tanggal 14 September itu pelaksanaannya jam 9.30 sampai jam 11. Itu kebetulan ada jadwal, jadi insya Allah akan saya laksanakan pada hari tersebut. Baiklah Pak, berarti nanti pada hari Kamis tanggal 14 September ya tadi ya? Kemudian pada pukul 9.30 saya akan ke kelas Bapak untuk melihat dan mengamati jalannya pembelajaran. Saya juga akan mencatat kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian yang terjadi di kelas Bapak. Setelah nantinya Bapak selesai melaksanakan pembelajaran tersebut, kita juga akan mengadakan percakapan lanjutan, yaitu pasca observasi sebagai bagian dari supervisi akademik. Sebelum saya mengakhiri kegiatan kita kali ini, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan para observasi ini Pak? Tadi yang sudah disampaikan Bapak kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, itu satu mengingatkan saya kaitannya dengan metode, terus tujuan. Memang itu hal yang sangat penting dan itu akan membuat saya lebih siap dalam proses pembelajaran besok pada hari Kamis tersebut kaitannya dengan pembelajaran IPAS. Jadi ini menambah kesiapan Bapak dalam pembelajaran besok ya Pak? Oke lah Pak, baiklah, terima kasih nih Pak. Percakapan pra observasi kita sudah selesai. Besok kita bisa ketemu dalam kegiatan observasi kelas yang dilaksanakan hari Kamis dan juga pasca observasi. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah bulan ketiga mulai deh Pak. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan laksanakan doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Di situ saja nggak apa-apa Mas. Ya. Memudahkan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang Pak Toy akan mengabsen. Ini Pak Toy membuat menara keadilan. Di sini ada 2, yang satu lagi
di tempat yang nggak masuk ya. Nomor 4 Mas Juna nggak masuk, ini Mas Juna ya, nanti Pak masukkan ke absen. Terus yang hadir pertama kali Mbak Helga sama Mbak Alma. Tepuk tangan untuk Mbak Alma. Ini kita contoh kedatangan Mbak Helga sama Mbak Alma ya, tadi berangkat pagi. Mbak Helga mana Mbak Helga? Mbak Alma? Iya. Nah, setelah itu, Pak ingin menyampaikan bahwa ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran tentunya dengan kondisi yang sehat. Ada yang sedang sakit hari ini? Ada? Mas Jindra sakit apa? Oh, ada batuk ya, tidak apa-apa. Semoga lekas sembuh ya, Mas Jindra ya. Ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari proses pembelajaran untuk IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama nanti kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Oh, bunga itu nanti di situ ada bagian-bagiannya, fungsinya untuk apa. Selanjutnya cara perkembangbiakan tumbuhan yang ada bunganya. Oke, nanti kita akan mempelajari itu. Terus cara penyebaran biji seperti apa? Supaya nanti ketika kita melaksanakan proses pembelajaran ini kalian dapat dan paham apa yang sudah Pak Wali sampaikan. Dan satu lagi, nanti kalian bisa mengaitkan hubungan makhluk hidup lain dan komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah, sekarang Pak Taufik punya bunga. Pak Taufik ambil dulu bunganya. Nah, ini bunganya. Cepat kilat ya Pak Taufik ambilnya ya. Nah, nanti kita akan mempelajari, masing-masing anak akan mendapatkan bunga ini dan kita akan lihat apa saja bagian-bagian bunga. Nah, sekarang untuk sebelum Pak Taufik masuk ke materi, Pak Taufik punya pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tumbuhan itu berkembang biak menurut kalian? Mas akal apa? Dengan benang sari yang masuk ke dalam kepala putih. Oh, bagus sekali jawabannya, luar biasa. Untuk tangan. Bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Tumbuhan punya kaki tidak? Bagaimana menyebarkan bijinya? Siapa? Silakan tunjuk jari. Bantuan angin, hewan, manusia, hujan. Oh ya, hujan itu dibantu ya. Satu terus hanyut, terus sampai di tempat yang lain gitu ya. Mas siapa tadi? Mas Salman. Laki-laki ini, mengapa Tuhan perlu menyebarkan bijinya? Mengapa? Ya yang lain. Anak putri belum ini, anak putri. Agar bisa tumbuh. Agar bisa tumbuh, boleh. Jawabannya juga tidak salah. Ada lagi? Boleh. Kenapa? Mengapa? Tumbuhan perlu menyebarkan bijinya. Ada lagi? Siapa? Supaya dapat berkembang biak. Teman-teman, ada salah. Ternyata sebagian dari teman kita sudah paham betul kaitannya dengan perkembangbiakan tumbuhan. Tapi Pak Taufik yakin ada beberapa yang masih belum tahu secara menyeluruh proses perkembangbiakan tumbuhan. Bagian-bagiannya di bunga itu apa saja? Mana yang menjadi kelamin jantan, mana yang menjadi kelamin betina. Maka untuk itu silakan nanti kita buat kelompok ya. Ini tadi sudah sesuai kelompoknya. Ini Pak Taufik bagi, nanti silakan dibahas. Oh, ternyata yang bagian ini benang sarinya itu ya, yang lainnya sudah ada di tempatnya masing-masing ya. Coba kalian diskusikan yang 2 ini menghadap ke belakang, ini menghadap ke belakang, Mbak menghadap ke belakang, Mbak menghadap ke belakang. Silakan diskusi
dibuka, terus nanti silakan bagian-bagiannya bisa yang lainnya silakan di. Oh, ada yang lihat di buku ya, boleh silakan sambil dilihat gambarnya juga boleh. Ada yang lihat gimana tadi sudah dibuka ya? Ada ya. Ada yang tanya apa? Oh, kalau yang ini benang sari namanya, ini benang sari. Ini. Kalau mana? Oh, yang putih ini. Mana? Nah, itu kelopak. Ya, sama mahkota. Mahkota bunganya. Ya. Terima kasih. Kalian sudah melakukan kegiatan dengan baik. Sekarang perhatikan. Tadi kalian sudah menganalisa bagian-bagian bunga. Ada mahkota, ada kelopak, ada benang sari, ada kepala putih. Kita sudah membandingkan yang di buku. Tadi kalian juga ada sebagian yang sudah membuka bukunya. Oh, ternyata yang benang sari itu sama ya dengan yang di bunga yang sesungguhnya sama ya. Fungsinya benang sari dan kepala putih untuk apa? Perkembangbiakan bunga, khususnya tumbuhan yang berbunga. Jadi tadi kita sudah mempelajari, kita sudah bisa mengenal bagian-bagian dari bunga, baik itu melihat buku maupun kita langsung membedah bunga-bunga yang sudah tadi kalian siapkan. Itu ya. Nah, sekarang Pak Taufik punya sedikit soal, nanti kalian kerjakan ya di kertas. Ini Pak sudah menyiapkan lembar kerjanya, silakan nanti kalian kerjakan ya. Nah, silakan kerjakan. Ini dikerjakan ya. Ini dikerjakan. Kerjakan. Silakan kerjakan. Nah. Kerjakan ya. Nanti itu dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Bantu. Itu ya silakan belum ya. Itu ya tadi silakan dibagi untuk lembar kerja peserta didik. Ya. Silakan dikerjakan. Itu di situ ada 10 soal, tapi kalian mengerjakannya 5 saja. Silakan kalian oleh beri kebebasan untuk memilih soal yang menurut kalian bisa kalian kerjakan. Gitu ya, silakan kerjakan. Silakan dengan baik, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Sudah dikasih nama ya? Dikasih nama, ya. Silakan. Silakan letakkan di depan. Letakkan di depan, kumpulkan di depan. Luar biasa ya. Anak-anak kelas 4 kelas 1 ternyata bisa mengerjakan. Dilihat dari ini ternyata malah milih 8, disuruh 5, pilih 8 dari 10 soal ya. Terima kasih. Tadi dari lembaga peserta didik kalian sudah melaksanakan dengan baik. Nanti Pak Taufik koreksi ya. Nah, kira-kira dari hasil pembelajaran hari ini ada yang bisa kita ambil pelajaran tentang perkembangan tumbuhan? Kira-kira kita sebagai manusia, kita perlu tidak membantu proses pertumbuhan dari tumbuhan itu? Perlu tidak? Kenapa? Kenapa? Siapa? Oh, salah. Agar tumbuhan bisa berkembang biaknya lebih cepat. Iya. Agar tumbuhan sehat. Iya, perlu dirawat tadi ya. Agar tumbuhan yang berbuah bisa berbuah dengan cepat. Iya, bisa berbuah. Agar tidak punah. Agar tidak punah, karena juga ada tanaman-tanaman yang
dilindungi dan sudah Bu. Nah, terima kasih. Itu luar biasa jawaban dari kalian. Kita sudah mempelajari, kita sudah merefleksi kegiatan. Kira-kira yang perlu kita perbaiki apa? Pembelajarannya apa ya yang perlu kita perbaiki ya? Apa? Apakah kita harus praktek di luar atau kita harus praktek menggunakan tanaman yang lebih banyak atau apa kira-kira? Oh iya benar Mbak, sip. Jadi usulan dari Mbak Tidi, urusan dari Mbak Tidi itu bagus sekali Pak. Kita jangan hanya di dalam, walaupun kita sudah menggunakan bunga, kita bisa belajar di luar kelas ya, bagus. Evaluasinya bagus. Terus kelompoknya nanti mungkin kita pilih sendiri tapi sesuai dengan jumlahnya supaya pas gitu ya, karena nanti ada beberapa yang tidak pas, ada yang 7, ada yang 5 supaya pas. Terima kasih pembelajaran hari ini. Datanya sudah bisa dilihat dari lembar kerja peserta didik, nilainya 80, 90, bahkan ada yang 100, berarti pemahaman kalian juga sudah luar biasa. Karena memang jamnya kita sudah selesai, maka mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini menjelang siang ya, dengan berdoa. Nanti doanya subhanakallah saja ya. Mbak Nada silakan ditipin di sini saja. Bisa berjalan dengan baik ya. Sampai jumpa besok lagi, kita akan mempelajari pembelajaran selanjutnya. Nanti kita akan praktek seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Nindi ya. Nanti kita akan ikuti pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi ya. Oke, terima kasih. Silakan nanti untuk yang piket-piket, yang tidak silakan nanti dibagikan. Terus bisa pulang salam untuk keluarga di rumah ya. Oke, terima kasih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya setelah tadi melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya Pak, alhamdulillah penuh tantangan, penuh semangat, dan alhamdulillah juga berjalan dengan lancar tadi untuk kegiatan pembelajarannya. Baik Pak, pada tahap percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya pembelajaran di kelas dan observasi kelas yang telah terlaksana, dengan tujuan nantinya untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan Bapak terkait adanya kegiatan observasi di kelas yang telah dilaksanakan tadi Pak? Jujur saja Pak, sebenarnya memang agak grogi karena memang biasa kita mengajar itu hanya saya sendiri, tapi ternyata ada Bapak yang melihat proses pembelajaran
Tapi itu sebagai motivasi untuk saya supaya nanti pas ketika proses pembelajaran ada tidak ada yang mengawasi, tetap bisa yang terbaik untuk anak. Ini berarti berjalan dengan baik juga nih Pak. Iya, Tinggi berjalan dengan lancar. Ternyata sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Oh ya Pak, bisa diceritakan kembali tentang area pengembangan yang dilakukan di kelas dan juga langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas tadi. Ya, untuk yang seperti yang kemarin saya sampaikan, untuk pengetahuan itu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya, serta mendeskripsikan perkembangbiakan tentang tumbuhan berbunga. Dan itu saya memanfaatkan buku sama dari pengetahuan anak-anak, karena memang pengetahuan anak kan berbeda-beda, ada yang sudah tahu, ada yang belum. Dan juga tadi juga sudah melaksanakan kegiatan proses kaitannya mengidentifikasi mana yang benasari, mana yang kepala putih. Jadi anak-anak sudah saya ajarkan itu, ya sama kaitannya dengan sikap cinta alam. Dan anak-anak pas ketika kita menggunakan bunga yang di sekitar kita, tidak terus kita ambil bunganya secara sembarangan, tidak, kita secukupnya saja. Ya secukupnya kalau memang ini untuk pengetahuan. Terus untuk tahapan-tahapan pembelajarannya di pendahuluan, ini di penutup bagaimana Pak? Untuk pendahuluan memang kita perlu memotivasi anak untuk bisa melaksanakan pembelajaran nanti di inti itu bisa antusias. Maka pas ketika proses pembelajaran tentunya kita berdoa, terus saya absen ternyata ada anak yang tidak masuk, ya terus ada yang sakit, dan setelah itu saya berikan motivasi entah itu kaitannya dengan ice breaking dan sebagainya, supaya nanti pas ketika proses pembelajaran anak sudah mulai lebih siap, ya. Dan saya berikan pertanyaan pemantik untuk melaksanakan pembelajaran di inti, supaya nanti pas ketika anak mau masuk ke inti, anak sudah terarah ke sana. Nah, pas pembelajaran inti saya memanfaatkan buku yang sudah ada, anak-anak diminta untuk membaca, saya menjelaskan, dan setelah kaitannya anak konsepnya sudah tahu, baru pas kita melakukan pembelajaran menggunakan tadi Pak, media bunga yang sudah kami siapkan. Dan di sana ada juga anak-anak mengerjakan untuk evaluasi saja, asesmen formatif yang sudah saya lakukan supaya sampai di mana tahap pemahaman anak ketika tadi pas proses pembelajaran. Dan ada refleksi juga bagaimana perasaan anak ketika masa pembelajaran tadi, terus kira-kira apa yang perlu diubah atau dikembangkan lebih lanjut kepada anak-anak. Jadi area-area pengembangan sudah meliputi dari pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap sudah Bapak lakukan ya. Nah, terkait pengembangan yang dilakukan Bapak tersebut, apakah sudah berhasil atau masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki Pak? Kalau saya lihat dari keseluruhan proses pembelajaran, dari tujuan, terutama kita mengambil itu kan dari tujuan Pak. Tujuan yang saya sampaikan 4 itu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Hanya saja memang perlu penyempurnaan, karena memang ada di tengah perjalanan itu ada anak-anak yang mungkin kurang konsentrasi, ada yang kurang bisa bekerja sama. Jadi memang seharusnya sudah baik, tapi memang perlu ada beberapa yang harus saya kembangkan. Jadi secara keseluruhan Bapak menjelaskan bahwa pembelajaran sudah berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa kendala atau kekurangan yang Bapak ungkapkan. Ada anak yang mungkin kurang konsentrasi dan sebagainya, ada yang kurang aktif juga. Menanggapi dengan hal tersebut Pak, mengapa hal tersebut bisa terjadi nih Pak di kelas Bapak? Saya mendapatkan jawaban itu malah dari siswa Pak, pas ketika ada proses refleksi. Jadi ternyata ketika anak hanya di dalam kelas itu walaupun sudah menggunakan media kurang menyenangkan. Nah, jadi asas student center tadi, maka saya harus lebih fokus lagi pada anak, kemauan anak seperti apa. Maka untuk selanjutnya saya akan memanfaatkan lingkungan, tidak hanya di kelas tapi juga anak bisa ikut keluar untuk memilih mana bunga yang memang anak itu suka. Jadi tidak hanya satu jenis bunga saja. Jadi kaitannya
diferensiasi anak gitu Pak. Karena memang anak punya bakat minat sendiri-sendiri. Nah, kaitannya dengan hal itu, untuk kedepannya saya mungkin lebih memanfaatkan lingkungan sekitar, tidak hanya di dalam kelas saja. Berarti tadi Bapak ternyata sudah menjawab rencananya juga tentang rencana kedepannya mau diajak kemana anak-anak, pembelajarannya mau seperti apa. Tadi Pak saya mendengar kalau ada diferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi. Itu bagus sekali Pak idenya, rencana Bapak kedepannya. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik dan bisa melahirkan pembelajaran yang lebih baik daripada yang tadi ya Pak. Nah, kapan nih Bapak kira-kira akan melaksanakan rencana tersebut? Sesuai dengan jadwal Pak, karena memang ketika kita melaksanakan proses pembelajaran kan sudah ada jadwal dari bidang kurikulum. Nah, kita melakukan itu dan insya Allah karena memang jadwalnya di setiap hari Kamis untuk IPAS itu, maka proses pembelajaran ini nanti akan saya sempurnakan, saya akan kembangkan di hari Kamis Pak, Kamis depan. Kami membutuhkan ya, berarti Bapak ini akan melaksanakan rencananya pada hari Kamis pada minggu yang akan datang ya Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana sehingga nanti pembelajaran jadi lebih baik kembali. Baiklah, seluruh tahapan supervisi akademik telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari kemarin ada tahapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi tadi, dan akhirnya di penutup yaitu pasca observasi. Terima kasih atas waktunya, selamat bertugas, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabu. Gue coba lihat rekam.